Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ines Melati, saya dari Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2023. Tujuan saya ke sini, saya akan melakukan pengkajian asuhan keperawatan keluarga kepada keluarga Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Baik, untuk waktu yang diperlukan kurang lebih 30-45 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Siap, bersedia. Baik, sebelumnya saya jembatkan dulu ya, bagaimana kabar Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik di dalam lindungan Allah. Baik. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pengkajiannya Pak ya. Kalau untuk RT dan RW ini di RT berapa Pak? RT 4, RW 13. Untuk desanya? Desa Ciamplas, Kecamatan Ciamplas. Untuk nama kepala keluarga sendiri dengan Bapak siapa? Saya Agus. Bapak Agus. Untuk alamatnya di Kampung Ciamplas. Selanjutnya kita akan melakukan pengkajian untuk komposisi keluarga, siapa aja yang tinggal di rumah ini gitu ya. Dengan ada Bapak Agus sendiri, usianya berapa tahun Pak? 48 tahun, hubungan keluarga itu sebagai suami dan juga ayah. Lalu untuk pekerjaan Pak? ASN di Provinsi Jawa Barat. Untuk pendidikan terakhir ya? S1. Lalu selanjutnya ada Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Eli. Ibu Eli, usia berapa tahun? 45 tahun. 45 tahun, hubungan sebagai istri dan juga ibu. Untuk pekerjaan Ibu? Ibu rumah Ibu tangga. rumah tangga. Untuk pendidikan terakhir Bu? SMP. SMP. Lalu selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu punya anak berapa? Untuk anak pertamanya di usia berapa? Anak pertama di usia 20. Anak kedua 13 tahun. 13. Anak ketiga di? Anak tiga baru 6 tahun. 7 tahun. Iya. Untuk anak pertama dan kedua ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki, kebetulan laki-laki. Untuk yang kedua? Laki-laki. Yang ketiga? Alhamdulillah perempuan. Perempuan. Kalau untuk pekerjaannya berarti masih pada sekolah Iya. ya? Selanjutnya mungkin kita akan melakukan pengkajian terkait genogram. Genogram ini tuh Bapak memiliki berapa saudara, Ibu memiliki berapa saudara gitu ya. Dengan Bapak sendiri Pak, mungkin juga dari Bapak dulu. Saya mempunyai saudara 5. Bapak anak ke? Saya anak 5, kebetulan Anak kelima. terakhir. Kalau untuk kakak-kakaknya berarti jenis kelaminnya untuk anak Laki-laki 2, di anak perempuan 2. kedua. Lalu untuk ibu-ibu 5 bersaudara. 5 bersaudara. Laki-laki pertama, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, saya terakhir. Oh, berarti Bapak dan Ibu anak cucu ya Iya, berdua. alhamdulillah. Untuk anaknya berarti tadi ada 3 ya? 3. Apa sebelumnya pernah ada yang meninggal dunia? Iya, di anak kedua ada yang meninggal. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Laki-laki. Lalu anak ketiga juga laki-laki dan anak keempat perempuan. Iya. Nah, selanjutnya berarti apakah anak keluarga yang tinggal di sini tuh hanya bapak dan anak-anak saja atau ada yang tinggal bersama? Iya, cuma kami aja. Berarti tipe keluarga bapak ini maksudnya ke nuclear family, di mana nuclear family itu hanya keluarga inti saja yang tinggal. Lalu untuk suku dan budaya Bapak sudah. Alhamdulillah. Untuk agama yang dianut Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah. Lalu selanjutnya ada saya akan menanyakan tentang status sosial ekonomi keluarga. Nah, untuk ini mungkin Bapak dan Ibu boleh menjawab, kalau tidak mau menjawab secara besarannya berapa, mungkin bisa di rate-nya mungkin kayak pendapatan per bulannya 2 juta sampai 3 juta segitu aja. Di berapa Pak kalau boleh tahu? Di kisaran 3 sampai 4. Kisaran 3 sampai 4. Nah, dari penghasilan ini apakah merasa tercukupi atau tidak? Kalau bisa ya. mencukupi, alhamdulillah bisa mencukupi. Itu tergantung kepada kitanya ya, manajemen keuangannya. Berarti merasa tercukupi dengan penghasilan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah dicukupi-cukupi Juga untuk akhir-akhir yang ekonomis dari keluarga yang sering dilakukan, tidak perlu berpergiannya mungkin kayak setiap malam nih berkumpul untuk makan malam bersama, membahas tentang
mungkin hal-hal random yang terjadi, atau seminggu sekali pergi keluar untuk makan, atau sebulan sekali pergi untuk rekreasi kemana gitu. Pernah dilakukan? Itu masih Situasional ya. Kalau ada rezeki, ya insya Allah, alhamdulillah bisa makan di luar. Kalau ini mah ya di rumah aja. Berarti kegiatan rekreasi mah paling nonton kayak gitu. Iya. Baru bola aja. Karena anaknya cowok ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin selanjutnya saya akan menanyakan riwayat perkembangan keluarga. Nah, untuk tahap perkembangan keluarga saat ini maksudnya ke tahap perkembangan remaja ya. Lalu untuk tugas perkembangan, ada nggak sih tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi, mungkin dari penyesuaian kebebasan remaja dan juga tanggung jawab. Kan seperti yang kita tahu ya, untuk remaja di Indonesia itu banyak sekali pergaulan bebas yang sering dilakukan oleh remaja sendiri gitu ya Pak dan Bu. Apakah Bapak dan Ibu merasa apa ya, belum terpenuhi, atau mungkin Bapak dan Ibu sudah bisa melihat anak-anak Bapak dan Ibu untuk berkembang di era seperti sekarang ini gitu. Kalau melihat perkembangan anak-anak di era Gen Z sekarang ini kan, orang tua hanya bisa memantau dari luar aja gitu kan, tapi insya Allah dan alhamdulillah kedisiplinan waktunya main, waktu belajar dan waktu tidur alhamdulillah udah Pantau gitu ya. dipantau. Kita menanyakan untuk riwayat keluarga inti. Nah, mungkin dari Bapak dan Ibu memiliki riwayat penyakit apa dari anak-anak Ibu, apakah ada dan lain? Kalau dari saya alhamdulillah riwayat kesehatan baik-baik saja, cuman mungkin kalau terjadi sakit karena mungkin kelelahan, kurang istirahat. Kalau pribadi saya mah gitu. Kalau dari Ibu, Alhamdulillah Kalau sehat. Ibu saat ini sedang pengobatan tiroid ya, tapi tiap saat ini juga masih berobat. dikontrol tiap bulan. Kontrol tiap bulan. Kurang lebih sudah berapa tahun ini? 3 tahun. 3 tahun. Lalu selanjutnya riwayat kesehatan keluarga sebelumnya, mungkin dari orang tua Bapak dahulu ada penyakit hipertensi, diabetes, atau lain-lain. Setahu saya orang tua alhamdulillah nggak ada gangguan kesehatan yang penyakit apa gitu lah. Penyakit berat gitu Alhamdulillah setahu saya mah alhamdulillah. sehat-sehat aja gitu. Toh sakit juga karena mungkin itu Usia. kelelahan terus usia. Setahu saya alhamdulillah Jadi sehat. tidak ada penyakit yang diturunkan. Nggak Nggak ada. ada yang diturunkan. Nah, selanjutnya saya akan mengkaji untuk keadaan lingkungan, mulai dari karakteristik rumah. Ya. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah rumah ini tuh milik Bapak pribadi atau mungkin pengontrak atau pemilik? Alhamdulillah sudah milik pribadi. Pribadi. Baik, untuk selanjutnya karakteristik tetangga dan komunitas, bagaimana sih hubungan Bapak dan Ibu dengan tetangga? Apakah sering bersosialisasi atau mungkin malah kalau ada tetangga lewat ya tetangga-tetangga saya Enggak sih alhamdulillah. Kita bersosialisasi. Lalu apakah keamanan di lingkungan ini tuh terhindar dari risiko pergaulan bebas? Mungkin kayak anak-anak remajanya lebih aktif, cenderung tadi kan pengajian dan lain-lain, atau mungkin lebih cenderung kayak kumpul-kumpul main game dan lain-lain, atau waktu dan lain-lain. Alhamdulillah kalau di lingkungan di sini aman-aman saja, tidak ada hal-hal yang tadi disebutkan, terpantau sama masing-masing orang tuanya gitu kan. Kebetulan Lingkungan di sini juga saling ini. lingkungannya kan masih di kampung suasananya gitu kan ya, jadi tidak seperti pergaulan di kota gitu. Alhamdulillah di sini masih terkendali. Selanjutnya saya ingin bertanya juga untuk mobilitas geografis keluarga nih. Apakah Bapak dan Ibu dari awal menikah sampai sekarang tinggal di sini atau sempat berpindah-pindah dulu? Dulu waktu Awal menikah tinggal di Bandung. ya di kontrakan gitu alhamdulillah. Kesininya udah bisa punya rumah sendiri. Kalau untuk perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat, berapa lama sih kumpul dengan keluarga? Mungkin kayak tadi kan nonton bola, atau mungkin nonton bareng-bareng gitu, sering dilakukan atau Ya jalan-jalan? paling satu minggu sekali. Sosialisasi dengan warga, dengan masyarakat, kalau ibu-ibu biasanya kan di pengajian. Kalau bapak-bapak mungkin di waktunya ronda, terus ada situasi kerja bakti, bebersih, mungkin itu sosialisasi yang Interaksi dengan masyarakat ya. gitu. yang rutin dilaksanakan di
warga sini. Berarti bisa dibilang kalau masyarakat di situ aktif. Alhamdulillah aktif. Kalau selanjutnya ada sistem pendukung keluarga nih, apakah di keluarga ini tuh hidup rukun dengan tetangga atau mungkin pernah terjadi 1 sampai 2 kali konflik dengan tetangga gitu? Kalau di sini alhamdulillah semenjak saya tinggal di sini dari 2007 sampai sekarang baik-baik saja. Yang selanjutnya saya akan menanyakan untuk struktur keluarga nih. Yang pertama ada pola komunikasi keluarga. Nah, apakah pola komunikasi keluarga di keluarga ini tuh terbuka atau tertutup? Contohnya mungkin jika ada konflik nih biasanya diselesaikan secara komunikasi terbuka atau mungkin malah tertutup diselesaikan sendiri saja gitu Pak. Kalau masalah komunikasi konfliknya, kalau konflik keluarga mungkin diselesaikan ngobrol sama keluarga. Tapi kalau ada masalah saya pribadi di pekerjaan, ya saya nggak dibawa ke rumah, profesional aja diselesaikan di tempat kerjaan gitu. Jadi bisa dibilang komunikasinya terbuka ya untuk menyelesaikan masalah di keluarga gitu. Lalu untuk struktur kekuatan keluarga nih, biasanya siapa sih yang mengambil keputusan dan bagaimana cara menyelesaikannya gitu? Ya kalau mengambil keputusan mungkin saya putuskan sebagai kepala keluarga, tapi tidak ya pastinya mah dengan musyawarah diskusi gitu kan. Tapi pada intinya alhamdulillah mengikuti keputusan saya sebagai kepala keluarga. Oke, selanjutnya saya akan bertanyakan dulu untuk struktur peran nih. Apakah Bapak menjalankan peran sebagai selayaknya ayah mencari nafkah dan lain-lain, lalu ibu juga merawat anak dan lain-lain gitu? Atau sering terjadi kayak contohnya kan sekarang banyak ya Pak yang suaminya di rumah, ibunya bekerja gitu. Sementara ini saya alhamdulillah berperan sebagai masing-masing gitu. Menafkahi, mengayomi, mengurus dan lain-lain. Ibu dengan pekerjaan ibu rumah tangga ya, mengurus, beres-beres rumah gitu. Terus selanjutnya saya izin bertanya juga untuk nilai dan norma agama. Mungkin kan tadi sudah disebutkan ya untuk agama yang dianut Islam, lalu untuk norma agama yang diterapkan mungkin tadi penyesuaian untuk pendidikan kesehatan tentang seksual gitu ya Pak. Lalu apakah Bapak dan Ibu itu menganut budaya yang lebih dominan, mungkin kayak gimana ya? Apakah ada budaya yang dominan dianut gitu atau tidak gitu? Kalau masalah budaya yang dianut ya kita kan budaya suku Sunda gitu kan, yang pastinya nilai-nilai budaya masih diterapkan tapi yang yang masih masuk akal gitu gitu. Selanjutnya izin bertanya untuk fungsi keluarga ya, poin yang paling penting gitu. Apakah fungsi afektif di keluarga ini tuh berperan atau tidak gitu? Contohnya kan fungsi afektif itu seperti rasa aman, kasih sayang, rasa dicintai dan juga dihargai gitu. Apakah diterapkan atau tidak gitu Pak? Ya kalau saya alhamdulillah, tapi itu dilihatnya aja tuh kan. Alhamdulillah semuanya terpenuhi gitu. Diterapkan. Ya. Lalu selanjutnya ada fungsi sosialisasi nih. Apakah tadi kan sudah disebutkan ya di keluarga ini tuh sering bersosialisasi dengan masyarakat, lalu sering berkomunikasi juga dengan tiap-tiap anggota keluarganya gitu. Nah, untuk fungsi sosialisasi ini tuh ada nggak sih aturan yang diberlakukan gitu untuk anak remajanya gitu kan? Tadi ada 2 ya Bu yang sedang remaja gitu. Mungkin seperti contohnya jam pulang yang ditetapkan gitu, lalu ada batasan menggunakan HP gitu kan. Kalau anak sekarang tuh lebih banyaknya menggunakan handphone ya, lalu apakah disarankan untuk bisa memilih-milih teman agar lebih untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas. Walaupun kan tadi kata Bapak di kampung, tapi itu tuh tidak bisa menutup kemungkinan untuk pergaulan bebas itu bisa terjadi di mana saja gitu. Apakah diberlakukan atau tidak? Yang pasti diberlakukan dengan contoh lah disiplin waktu, ibaratnya waktu pulang jam 9 jam 10 udah ada di rumah gitu kan. Terus anak-anak maksimal jam 9. Terus anak-anak menggunakan HP situasional, kalau lagi refresh gitu kan istirahat bolehlah
5 sampai 15 menit pakai HP paling gitu. Yang pastinya terus dipantau, Iya. terus diperhatikan gitu, Nah, disiplin. oke, itu untuk selanjutnya ada fungsi perawatan kesehatan nih. Biasanya yang pertama ada pola istirahat dan tidur nih. Mungkin dari Bapak sendiri biasanya Bapak tidur pukul berapa, bangun jam berapa gitu, untuk Ibu juga ada yang lain. Ya kalau saya pribadi sih sebetulnya mah baiknya mah kan istirahat ya mulai dari jam 10 gitu kan, tapi saya mungkin kebiasaan lah jam 12 jam itu, tapi alhamdulillah masih bisa alhamdulillah masih bisa sehat lah gitu kan, dengan pola meskipun pola tidur agak larut malam, tapi alhamdulillah siangnya bisa istirahat gitu kan. Itu aja. Berarti pengganti tidur malamnya di tidur siang gitu ya Pak? Enggak sih, enggak, cuman kan orang tua mah beda sama anak kan. Orang tua itu kan tidur 6 jam juga, kayaknya cukup. Iya. 4 jam 6 jam juga, beda sama anak gitu kan. Berarti Bapak biasanya tidur di jam 12, bangun di jam Jam 4, jam 5 kadang jam 4, gitu. jam 5. Kalau untuk Ibu, Bu, Kalau ibu dari jam 10, dia kebiasaan sih jam 10 bangun jam 5. kalau untuk anak-anak Ibu yang remaja itu kan biasanya sering bergadang, Ibu sering di jam berapa gitu ya? Bahwa memastikan bahwa anak Ibu itu sudah tidur gitu. Jam 10 sih Jam masih ya. 10. Jam 10 kecuali kalau libur agak ini Ada ya, begadang. ya ada Tapi kalau begadang. misal Tapi aktivitas sekolah dan lain-lain mah ya di jam 9 jam 10 sih. 9. Biasanya untuk pola makanan, biasanya Bapak dan Ibu ini tuh sehari-hari makan berapa kali sehari gitu? Kalau 3 kali kalau ini mas. semuanya Kalau si bapak kan ini di tempat kerja ya paling makan di rumah 2 kali aja. 2 kali. Tapi kalau di tempat kerja Bapak makan Iya. atau Makan. di 3 kali juga Iya, ya maksudnya 3 yang kali. terpantau di rumah 2 kali. Iya. Gitu ya. Oke. Untuk anak-anak juga sama Bu. Sama. Lalu selanjutnya ada pola eliminasi. Pola eliminasi itu meliputi buang air kecil dan juga buang air besar. Nah, biasanya Bapak dan Ibu sehari berapa kali nih untuk BAB dan BAK-nya gitu? Nah kalau saya pribadi justru itu kurang teratur. Di Kurang teratur, mungkin saya juga menyadari saya kan jarang makan sayur, jarang makan buah. Jadi kalau BAB emang agak Susah gitu nggak teratur. Nggak gitu. teratur Kalau saya sama pribadi, Bapak. tapi saya juga menyadari sih gitu ya, karena kurang makan sayur kan gitu, kurang buah. sudah ada kesadaran tapi Udah. belum mau melakukan Iya, untuk iya. konsumsi. Udah. Usaha. Biasanya Ya, seminggu alhamdulillah berapa saya- kali berarti Pak? Ya paling cuman yang ininya tidak unggal hari gitu. Iya, tiap hari Tiap gitu hari. ya. Oh, Gitu. berarti seminggu 3 kali ada. Iya. 4 kali lah, 5 kali gitu kan. Ya tiap hari aja. Kalau untuk BAK-nya Pak, buang air kecilnya ada di. Ya itu mah normal. Ya. Kalau Ibu itu Kalau ibu mah tiap hari sih ininya. tiap hari ya. Ya. Berarti 1 hari sekali gitu ya. Iya, Kalau untuk BAK-nya juga normal aja lah. Gitu. Lalu selanjutnya saya akan mengkaji untuk pola aktivitas nih. Ada nggak sih aktivitas yang biasanya sering Bapak lakukan? Mungkin hari kerja yang Bapak kerja atau Iya. ada lagi nih? Ya aktivitas kalau pas hari kerja ya kerja, pulang kan jam 5. Ya paling aktivitas di hari libur, Sabtu Minggu gitu kan, ada aktivitas fisik seperti ke kebun gitu kan, Ke kolam. kolam gitu, aktivitas sehari-hari kerja mah ya kerja, paling di Sabtu Minggu Sabtu Minggu ada yang lebih produktif gitu ya. Ya. ya gitu. Kalau untuk Ibu, Ya, sosial itu aja. Di Iya, rumah di gitu rumah ya. aja, kegiatan di rumah aja. selanjutnya ada pengkajian 5 tugas kesehatan keluarga nih. Yang pertama itu ada mengenali masalah kesehatan. Nah, apakah dari masing-masing anggota keluarga ini tuh ketika ada salah satu anggota keluarga yang sakit saling mengenali, misal dari ade nih, misal adanya demam nih, apakah semuanya ikut terlibat? Kayak, aduh ada demam berarti ini tuh harus segera mendapatkan Iya, iya. penanganan atau apa-apa. Alhamdulillah sih, ya, semua. Semuanya Semua care, terlibat, ya. terlibat. Lalu ketika terjadi
gangguan kesehatan nih, berarti mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang baik gitu ya Kak, dan itu dilakukan, melakukan perawatan juga. Nah, apakah memodifikasi lingkungan dan mempertahankan lingkungan ini dilakukan? Misal contohnya kayak di tadi demam, berarti harus menciptakan suasana yang ada di Harus seperti apakah menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat, contohnya seperti puskesmas, posyandu, dan lain bisa digunakan. Lalu selanjutnya ada fungsi reproduksi. Kan bapak dan ibu sudah dikaruniai 4 anak ya, harusnya 4 anak, tapi kan ada yang meninggal kan. Apakah ada keinginan untuk menambah keturunan atau mungkin sudah cukup dengan Alhamdulillah cukup aja. cukup aja ya ibu? Iya cukup aja. Cukup aja dengan Udah ini aja. Udah tua ini. ibu di 45 tahun berarti masih menstruasi normal. Masih ya. Menstruasi normal. Lalu untuk fungsi ekonomi nih, kan tadi di penghasilan apakah bapak dan ibu itu terbuka tentang ekonomi yang dihasilkan gitu. Misal kayak bulan ini penghasilannya kurang dari 3 juta nih, sedangkan pengeluaran bapak tuh lebih dari 3 juta nih. Apakah bapak lebih terbuka ke anak-anak, mungkin kayak lebih manage gitu. Misal kalau anaknya ada kemauan, sabar dulu ya, karena nggak semua yang gitu-gitu. Iya. Berarti terbuka gitu. Iya. Harus Dibicarakan gitu ya, mungkin untuk memberikan pengertian kepada anaknya gitu ya. Lalu selanjutnya ada nggak sih stres yang dimiliki gitu, seperti contohnya konflik yang sering terjadi seperti di bapak dan ibu, atau mungkin di bapak dengan cara pengasuhan pola ke anak gitu, karena kan seperti yang kita tahu perubahan pola asuh juga bisa mempengaruhi mungkin dulunya bapak dan ibu diasuhnya seperti apa, sedangkan sekarang anak-anak mengikuti perkembangan zaman bagaimana, apakah sering terjadi konflik untuk pola asuh dan lain-lain? Ya kadang gitu. Ya. Tapi tujuannya sama gitu. Ya memberikan edukasi ya yang terbaik aja. Berarti ketika ada masalah tersebut Dibicarakan, dikomunikasikan. Lalu strategi coping yang digunakannya bagaimana nih, apakah ketika terjadi stresor di Enjoy aja di rumah. Urusan pekerjaan ya diselesaikan di pekerjaan. Kalau saya seperti itu. kalau untuk ibu berarti Ya sama. lalu selanjutnya harapan keluarga nih terhadap masalah kesehatan untuk masyarakat bagaimana, mungkin contohnya kayak berharap kepada ibu persiapannya berlimpah biar bisa melihat anak-anak usia seperti itu. Ya kalau kesehatan itu memang kesehatan itu adalah rezeki yang saya rasa rezeki yang paling besar ya tentang kesehatan itu, karena kesehatan itu ya contohnya ketika kita punya apa gitu kan, tapi kalau kitanya sakit yang dirasakan kan gak enak. Jadi itu kesehatan itu saya rasa mah nomor 1. Harapan keluarga bapak ke depannya bagaimana gitu? Ya harapan Semua mudah-mudahan semua sehat. sehat, Ya. semua pada istilah nama ada perkembangan kemajuan baik dari segi kesehatan maupun pendidikan maupun perkembangan tambahan usaha gitu kan. Mudah-mudahan anak lebih ini ya, anak lebih sehat, sama sehat gitu berkembang. harapannya seperti itu. Amin. Oke, mungkin selanjutnya kita sudah selesai nih untuk pengkajian keluarganya. Kita selanjutnya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk bapak dan ibu aja, karena kan untuk anak-anaknya lagi nggak ada. Iya. Oke, selanjutnya kita Lalu tensi. bapak ini ada bu dokter. Mau siapa dulu? Dari dulu aja. Ibu biasanya tensinya skor berapa bu? Di 120. Nggak pernah tinggi berarti ya? Iya, segitu aja lah. Sepuluh ke 70. Selanjutnya mungkin bapak. Kiri kanan. Ini pas. Kurang istirahat. Cuma ini. Tapi
itu saya bilang ada di betul sehat ya. Saya rasa karena apa kurang ini. Seratus pusing bapak, tapi bapak kerasanya gimana? Ya kerasanya biasa, cuman agak cengkarehap gitu kan. Ya, ini bapaknya kurang Tapi tidur. kalau emang tidur kan kurang, tapi kalau istirahat besok juga kembali normal. Untuk tinggi badan dan berat badan bapak tahu nggak berapa? Tinggi badan di 173. Kalau untuk berat badannya Nah berat badan agak opres sih. 86. 86. Kalau untuk ibu Tinggi 150, 150. berat badan 65. 65. Kalau untuk anak pertama kira-kira ibu tahu berapa? Berapa? 100. Apa? Iya. Anak pertama tinggi 170-an ada. 170-an. Untuk berat badannya Berat badan di 70. 70 mah ada. 70. Kalau untuk anak kedua Anak kedua 150. lebih 150. sama kita tinggi 152. 92. Untuk berat badannya 40, 50. 40 50. Iya. Kalau untuk anak terakhir tinggi badan Tinggi badan 110 ada. 110 iya mungkin 110. Untuk berat badan ini berapa bu? Di 30. belum 30 mah di 25. Nah selanjutnya untuk sistem pernapasan nih, apakah bapak aktif merokok? Merokok aktif gitu ya. Rokok aktif Untuk pernah terjadi apa ya, sumbatan atau ngerasa sesek gak pak? nggak mau Nggak pernah. Jangan gitu, cuma Iya. nggak mau. Ya. Berarti enggak gitu ya. Oke, untuk ibu apakah ya. enggak ada ya? Enggak ada ya. Kalau untuk anak-anaknya, untuk anak laki-lakinya aktif berapa tahun Pak? kadang-kadang Kadang-kadang ya, yang pertama gitu. Lalu di sistem, coba bapak lihat dulu seperti ini. Bapak dulu. Di kekuatan untuknya masih ada ya. Dicoba lagi. Ya, kuat ya. Bapak, Iya, kuat ya. Ototnya masih ada ya, alhamdulillah. untuknya masih ada. Lalu untuk sistem indera jadi penglihatan, apakah bapak dan ibu masih normal atau sudah menggunakan kacamata? sementara ini masih normal. Cuman agak kalau lihat jauh gitu agak blur gitu. Mungkin ya Pak. Tapi diperiksa atau enggak? Diperiksa ada min gitu. Berapa? Dua apa? Min 2 gitu ya. biasanya kayak ini terus Min. Berapa pak? belum Oh nggak pernah. Ya, nggak diperiksa kalau apa belum kayak diperiksa. Lalu untuk sistem reproduksi nih, apakah bapak pernah menderita prostat atau kemudian tidak ada ya? Lalu selanjutnya di ibu, apakah ada pembekakan di payudara yang abnormal? Kan biasanya sudah mensui 7 hari kita suka cek untuk sadari nih apakah sedang kuat atau belum. Iya. Maksudnya apa? Jadi pemeriksaan sadari itu pemeriksaan payudara sejak dini nih, biasanya kan udah sesudah menstruasi itu kan payudara kita tuh masih bengkak gitu Iya. ya. Biasanya dicek itu tuh apakah merasa ada benjolan atau enggak. Lalu untuk keputihan apakah abnormal atau masih atau normal-normal aja gitu. Abnormal terus misalnya Kalau kayaknya kalau mau head deh gitu kalau ibu mah. Iya kalau mau tapi head. enggak yang Enggak. bau gitu. Enggak. Tapi yang normal ya. Oke, Bapak dan Ibu, untuk pengkajian asam protein keluarganya dicukupkan. Mungkin besok kita akan ketemu lagi untuk scoring terkait diagnosa apa saja yang muncul hari ini gitu ya. Lalu scoring ini tuh untuk menetapkan diagnosa prioritas utama gitu supaya nantinya di keluarga itu tuh kesehatannya lebih terjaga gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu apakah bersedia untuk besok? Bersedia insya Allah ya. Baik, kalau begitu saya cukupkan ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Mohon maaf waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.